Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmilawati Rambe akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja yang bagian A, pengertian ajaran Samin atau doktrin Samin atau juga dikenal sebagai Gerakan Samin atau Saminisme adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan dari pengikut Samin. Surya Sentiko juga mengajarkan sedulur sikap di mana mereka menginspirasi semangat perlawanan Belanda dalam bentuk apapun kecuali kekerasan. Mereka juga menolak pembayaran pajak dan menolak semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Adapun pengajaran pengikut doktrin Samin ini memiliki 5 doktrin. Yang pertama, tidak bersekolah. Kedua, tidak memakai topi tetapi memakai ikat, yaitu kain yang diikat di kepala seperti orang Jawa. Dan yang ketiga, tidak poligami. Keempat, tidak memakai celana panjang tetapi memakai celana pendek sebatas lutut. Dan yang kelima, tidak ada perdagangan dan mereka menolak kapitalisme. Penyebaran ajaran Samin ini pertama kali menyebar di daerah Klopodur Blaula di Jawa Tengah, dan sekitar 1890-an gerakan Samin ini berkembang di 2 desa hutan di Kecamatan Randublatung, Blaula di Jawa Tengah. Dan adapun ajaran utama Samin ini adalah agama. Agama bagi orang ajaran Samin ini adalah senjata atau kendali hidup. Dan yang kedua, jangan mengganggu orang, jangan berkelahi, jangan cemburu, dan jangan suka mengambil milik orang. Dan ajaran yang ketiga, sabar dan jangan sombong. Dan ajaran yang keempat, ketika saat berbicara harus bisa menjaga lisan, jujur dan dapat dipercaya, serta saling menghormati satu sama lain. Ajaran Samin ini juga memiliki kitab suci, yaitu kitab sucinya adalah Serat Jemus Kalimasada. Adapun sikap dalam ajaran Samin ini adalah meski masa penjajah Belanda dan Jepang sudah berakhir, orang Samin ini tetap meyakini bahwa pemerintah Indonesia itu tidak jujur. Jadi ketika mereka menikah, mereka tidak mendaftarkan diri atau data-data mereka ke kantor urusan agama atau KUA ataupun catatan sipil. Karena mereka waktu itu tidak yakin pemerintah Indonesia belum jujur. Adapun bahasa yang digunakan dalam ajaran Samin ini ialah bahasa Jawa Ngoko. Bagi orang Samin, rasa hormat terhadap orang lain itu tidak datang dari bahasa yang digunakan, akan tetapi dari sikap dan tindakan yang dilakukan. Pakaian orang Samin ini biasanya baju lengan panjang tanpa kerah dan berwarna hitam. Sedangkan pria memakai ikat di kepala dan wanita memakai kebaya tanpa lengan panjang hanya di atas pergelangan kaki. Pernikahan dalam ajaran Samin ini, perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi, yang seterusnya untuk menciptakan atmaja utama atau anak yang mulia. Perkawinan dalam ajaran ini sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Adapun upacara-upacara tradisi yang ada pada masyarakat Samin ini ialah nyadran atau bersih desa dan tradisi menguras sumber mata air, dan tradisi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup, yaitu kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Selanjutnya yang bagian B, World Subud Association atau Subud. Nama Subud ini atau World Subud Association ini di Indonesia diartikan sebagai Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budi Dharma atau Subud. Ideologi Subud ini organisasi spiritual internasional, aliran kepercayaannya Nusantara, dan didirikan pada tahun 1920-an oleh Muhammad Sumo Hadiwijoyo, atau lebih dikenal sebagai Bapak Muhammad Subuh, yang dilahirkan pada 20 Juni 1901 Adapun teologi aliran kebatinan Subud ini merupakan sinkretisme yang didominasi ajaran tasawuf Islam dan kebudayaannya spiritual Jawa. Pengaruh ajaran Islam dalam Subud ini biasa dilihat dari sejarah pendiriannya, ajarannya, dan praktek latihannya. Pola dasar pengertian latihan kejiwaan Subud ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama konsepsi tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua konsepsi tentang kemanusiaan, yang ketiga konsepsi tentang alam semesta, dan yang keempat konsep tentang kesempurnaan. Pola dasar penghayatan dalam latihan kejiwaan ini ialah meliputi beberapa aspek. Yang pertama, perilaku spiritual tata cara ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa yang dilakukan oleh anggota Subud melalui tata cara menurut agamanya masing-masing. Dan yang kedua, pedoman penghayatan
karena latihan kejiwaan tersebut ini merupakan penerimaan diri masing-masing orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, kelengkapan fisik dan atau material yang digunakan dalam melaksanakan latihan kejiwaan tersebut ini dilakukan bersama-sama dan diperlukan tempat latihan yang berupa gedung latihan. Dan yang bagian C, suku Dayak Hindu Buddha Bumi Sigando Indramayu. Latar belakang suku Dayak Hindu Buddha Bumi Sigando Indramayu ini atau biasa disebut sebagai suku Dayak Losarang atau suku Dayak Takmat ialah sekelompok komunitas lokal yang mempercayai suatu ajaran bersama dan menetap di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pengasas Takmat atau Takmat di Ningrat ini merupakan pendiri dari kepercayaan yang ada sejak tahun 1970-an. Anggotanya diklaim berjumlah ribuan yang berasal dari berbagai macam daerah seperti Subang, Cirebon, dan Jawa Timur. Nilai dan ajaran Buddha suku Dayak Hindu Buddha Bumi Sigando Maya ini ialah yang pertama, yakini bahwa kembali ke alam atau back to nature itu adalah ajaran terbaik bagi manusia. Dan yang kedua, mereka sangat menganggungkan nilai-nilai alamiah seperti menghargai perempuan dan anak-anak. Dan bagi mereka kaum perempuan itu memiliki martabat dan derajat yang sangat tinggi karena dari rahim perempuanlah mereka lahir. Dan para laki-laki kelompok kepercayaan ini berpijak untuk mengabdi pada perempuan, termasuk ibu, istri, dan anak perempuan mereka. Bagi mereka juga menyebut kepercayaannya sebagai agama Jawa. Melalui kepercayaan ini, mereka melakukan penggalian kembali kepercayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat Jawa masa lalu, terutama masa praportimonial. Mereka berpikir bahwa agama-agama masyarakat agama-agama besar yang ada pada saat ini, termasuk agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, telah terkombinasi kepentingan individu. Adapun ciri-ciri kelompok ini adalah tersebut. Adapun ciri-cirinya, mereka yang terpilih diandaikan sebagai manusia yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan anggota kelompok komunitas ini hanya menggunakan celana pendek berwarna hitam putih. Karena warna hitam putih itu bagi mereka merupakan lambang kehidupan yang saling berpasangan. Dan mereka juga menggunakan aksesoris yang terbuat dari kayu dan bambu sebagai bentuk kedekatan mereka dengan alam. Dan seorang takmat yang memulai pembentukan komunitas ini dengan mendirikan sebuah padepokan yang bernama Padepokan Nyi Ratu Kembar di Jawa Barat, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Dan tanah tempat didirikannya padepokan ini adalah sebagai warisan dari mertua takmat. Filosofis dari suku Dayak Hindu Buddha Bumi Sigando Indramayu ini ialah tidak ada kaitannya dengan suku Dayak asli Kalimantan. Adapun arti dari kata suku diartikan sebagai kaki yang membantu manusia untuk berjalan ke tujuannya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinannya. Sedangkan Dayak berasal dari kata ayak, yaitu atau ngayak, yang berarti menyaring atau memilah. Maksud dari menyaring dan memilah ini adalah manusia harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Sementara kata Hindu memiliki arti bahwa setiap manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu atau perempuan. Sedangkan kata Buddha berasal dari kata Buddha yang berarti telanjang. Maksudnya seluruh manusia menurut kepercayaan mereka diartikan sebagai makhluk yang terlahir dalam keadaan telanjang. Dan adapun kata Indramayu mengandung pengertian berarti inti, dharma artinya orang tua, dan ayu bermakna perempuan. Makna filosofisnya adalah bahwa ibu atau perempuan merupakan sumber hidup karena dari rahim perempuanlah semua manusia itu dilahirkan. Itulah sebabnya komunitas ini sangat menghormati dan menjunjung tinggi kaum perempuan. Selain itu, makna Hindu-Buddha dalam pemahaman komunitas ini diartikan sebagai jiwa dan raga. Adapun ritual dalam kelompok suku Dayak Hindu Buddha Bumi Sigando Indramayu ini ialah mereka melakukan ritual yang bernama kumkum, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan rendaman. Ritual ini mereka lakukan untuk melatih kesabaran, dan ritual ini mereka lakukan selama 4 bulan dalam 1 tahun, tepatnya setiap pukul jam 12 malam, dan di sungai kecil di dekat perkampungan mereka. Dan mereka merendam diri dari malam hingga pagi hari tiba. Dan mereka tidak dibolehkan memakai pakaian atas
Selain itu, mereka harus bisa menahan dinginnya air dan udara malam itu dan menahan gigitan ikan-ikan yang hidup dalam sungai itu. Setelah ritual itu selesai, mereka harus melakukan ritual selanjutnya, yaitu berjemur. Mereka harus berjemur pada pagi hari hingga celana mereka kering kembali. Jadi tujuan ritual ini ialah untuk mendekatkan manusia dengan alam tanah. Setelah menyelesaikan ritual ini, mereka akan merasa menjadi orang yang baru kembali, atau seperti orang yang baru dilahirkan. Selanjutnya yang bagian D, ikonisme. Igondao atau Ikontao dalam agama yang bermula dari Republik Rakyat Tiongkok awal abad ke-20. Ikon artinya persatuan dan kesatuan, sementara Tao berarti jalan, kebenaran, atau juga ketuhanan. Di Indonesia sering diartikan sebagai jalan ketuhanan. Ajaran Igondao ini menemukan ajaran moral berasal dari Tiongkok, menggabungkan aliran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Igondao ini bukan aliran atau kepercayaan Taoisme. Igondao ini di Indonesia dikenal sebagai aliran Buddha Maitreya. Igondao ini berkembang di Indonesia, berasal dari Taiwan sekitar tahun 1950-an. Di Taiwan, Igondao ini berdiri sendiri sebagai sebuah agama baru dan tidak ikut agama Buddha. Ajaran Ikontao ini menyatakan bahwa pencipta alam semesta, bumi, dan seluruh makhluk hidup adalah Tuhan ilahi yang diibaratkan seorang ibunda suci yang disebut Laumo. Yang selanjutnya yang E, komunitas Eden atau Salamullah. Komunitas Eden atau Salamullah ini adalah sebuah gerakan agama baru yang didirikan di Indonesia oleh seorang wanita, Lia Eden atau Lia Aminuddin. Dan ia melanjutkan ajaran tiga agama samawi, Yudisme, Kekristenan, dan Islam, dan juga menyatukan dengan agama besar lainnya termasuk agama Buddha, Jainisme, dan Hindu atau disebut sinkretisme. Lia Eden ini kemudian mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah, tujuannya untuk menyebarluaskan ajarannya. Kesimpulan dari makalah kami ini ialah masih banyak gerakan keagamaan baru di Indonesia, karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu negara yang besar dan kaya dengan berbagai bangsa. Antara gerakan keagamaan baru lain yaitu Prancis di Yogyakarta atau asimilasi budaya-budaya, dan antara Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Latar belakang gerakan keagamaan baru di Indonesia ini mempunyai banyak corak, diantaranya berbentuk budaya leluhur atau nenek moyang, ajaran Samin, Indramayu, Prancis dan kejiwaan atau kebatinannya Subud, sinkretismenya Komunitas Eden, ideologinya Hizbut Tahrir, dan ideologinya ikonisme. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.